Halo pejuang CPNS 2024, ketemu lagi kita di channel aku. Nah teman-teman, katanya banyak ya yang keluar terkait tugas dan juga wewenang lembaga negara. Seperti yang aku sering katakan di video-videoku sebelumnya bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu memang sering keluar dalam TWK CPNS. Dan salah satu pasal yang sering keluar berkaitan dengan lembaga negara. Ya, di video kali ini kita akan bahas ringkasan dari tugas dan juga wewenang setiap lembaga negara di Indonesia, tapi hanya yang besar-besarnya aja, teman-teman, ya, beserta dengan pembahasan soalnya. Yuk langsung aja kita mulai masuk ke materinya. Oke, berawal dari trias politika, teman-teman ya. Oke, di Indonesia itu dibagi menjadi 3 lembaga besar. Ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Eksekutif siapa, teman-teman? Oke, eksekutif di sini adalah presiden, kemudian wakil presiden, dan para menteri. Kemudian lembaga legislatif ya, MPR, DPR, dan DPD. Untuk lembaga yudikatif, teman-teman, ada MA, MK, dan juga KY. Satu lagi, ada lembaga eksaminatif. Oke, ini adalah lembaga yang menguji. Apa yang diuji? Laporan keuangan. Mereka adalah BPK, teman-teman. Ya, oke, ini adalah pembagian dari lembaga negara yang ada di Indonesia. Ya, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara. Sudah sejajar kedudukannya. Oke, trias politika sebenarnya berasal dari konsep pemisahan kekuasaan ya oleh John Locke, teman-teman. Konsep politik yang membagi kekuasaan dalam suatu negara menjadi 3 cabang. Tujuannya apa? Untuk menghindari adanya kekuasaan negara yang absolut. Jadi awalnya memang dari pemisahan kekuasaan berlanjut ke konsep trias politika oleh Montesquieu ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang ini adalah konsep dasarnya ya untuk John Locke dibagi menjadi 3, ada lembaga eksekutif, legislatif, dan juga federatif. Bedanya apa sama Montesquieu untuk yang trias politika? Nah, bedanya tidak ada lembaga federatif, melainkan adanya lembaga yudikatif. Oke, konsep trias politika inilah yang diadopsi oleh Indonesia ya dengan ada tambahan yaitu lembaga eksaminatif atau BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, kita sekarang masuk ke ringkasan untuk lembaga yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ingat teman-teman, di sini saya buatkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Apabila ada turunannya dalam undang-undang, silakan teman-teman bisa cek dan baca-baca. Oke, untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Makanya ketika kemarin ada amandemen ya Undang-Undang Dasar negara kita, itu dilakukan pada sidang MPR, teman-teman. Lanjut, melantik presiden dan atau wakil presiden. Oke, ini yang akan terjadi segera, teman-teman, di bulan ini ya, bulan Oktober, dengan presiden dan juga wakil presiden terpilih di negara kita. Kemudian, hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Oke, di Indonesia berlaku sistem check and balances, teman-teman ya. Sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi. Jadi, seringkali ya dalam membuat sebuah keputusan melibatkan beberapa lembaga negara. Contohnya, dalam proses pemberhentian presiden ataupun wakil presiden. Dugaannya ya, dugaan bersalah itu dari DPR, teman-teman. Lanjut ke siapa? Ya, ke Mahkamah Konstitusi. Mereka inilah yang akan memutus apakah akan dilanjut dugaan tersebut atau dihentikan. Kalau lanjut, teman-teman, maka lanjut pada lembaga MPR akan menyelenggarakan sidang. Gitu ya. Jadi tidak hanya satu lembaga negara aja, melainkan melibatkan beberapa lembaga negara.
Oke, kita lanjut lagi. Ya, sekarang lembaga negara eksekutif yaitu presiden ya, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, contohnya rancangan undang-undang apa? APBN, teman-teman ya. Apabila rancangan undang-undang APBN ini tidak mendapat persetujuan bersama antara presiden dan juga DPR, maka berlaku APBN tahun yang lalu. Oke ya. Lanjut, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, kemudian menetapkan perpu, mengesahkan undang-undang. Nah, siapa yang memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara? Ya, presiden ya. Kemudian dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan juga perjanjian, serta menyatakan keadaan bahaya. Ya, ini sudah aku ringkas teman-teman dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ini juga ya, dalam memberi grasi, ya, rehabilitasi, amnesti abolisi, kemudian tanda gelar, ya, kemudian tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan, dalam membentuk suatu dewan pertimbangan, kemudian mengangkat duta dan konsul, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, kemudian mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial, ya. Oke, selanjutnya lembaga negara yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat ya. Dewan Perwakilan Rakyat ini banyak teman-teman ya, memberikan persetujuan, kemudian memberikan pertimbangan. Oke, kita lihat dalam memberikan persetujuan. Ya, ketika presiden menyatakan perang, kemudian presiden membuat perjanjian internasional lainnya, ya, ketika pembuatan Perpu, pembuatan RUU APBN, kemudian juga pemilihan calon hakim agung dan juga anggota komisi yudisial, itu harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya memberikan usul ya, ini ya, kalau presiden dan atau wakil presiden ya diduga melakukan pelanggaran hukum teman-teman. Siapa yang memberikan dugaan tersebut? Ya, DPR ya. Kemudian memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan duta dan penempatan duta, kemudian amnesti abolisi, RUU APBN ya. Nah, kalau tadi dari MPR itu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, kalau DPR berkaitan dengan undang-undang. Hati-hati terkecoh, teman-teman ya. Kemudian dalam memilih anggota BPK. Ya, DPR memiliki 3 fungsi, biasanya aku singkat LAP teman-teman ya, LAP. Legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Legislasi itu fungsi membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama dengan presiden. Kemudian fungsi pengawasan ya. DPR di sini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar, undang-undang dan peraturan pelaksananya. Dan yang terakhir fungsi anggaran. Bersama dengan presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ya, DPR menyusun dan menetapkan APBN. Selanjutnya, DPR juga memiliki hak ya. Ini adalah hak-hak dari Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman bisa cek ya. Hak interpelasi contohnya. Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Kemudian hak angket, menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, menyatakan pendapat ya terhadap kebijakan pemerintah. Oke, ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh DPR sesuai dengan pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada DPD, teman-teman ya. Nah, kenapa sih DPD dibentuk? Oke, sederhananya gini teman-teman ya. Ketika Indonesia di sini kan luas ya. Kalau hanya pemerintah pusat saja ya yang melakukan kontrol ataupun mengawasi dari setiap daerah di Indonesia, rasanya akan sulit. Oleh sebab itu teman-teman dibentuklah DPD. Tujuannya apa? Untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah. Ya, jadi dianggap
daerah lebih mengetahui potensinya. Jadi, sebaiknya ada perwakilan daerah, yaitu melalui DPD. Tugasnya apa aja? Kita lihat ya. Mengajukan, membahas, melakukan pengawasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, kemudian pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, mengajukan pertimbangan dan pengawasan atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, agama. Kemudian, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pengawas Keuangan ya, Badan Pemeriksa Keuangan, teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke kekuasaan kehakiman ya, ataupun lembaga yudikatif. Ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di sini mengadili pada tingkat kasasi. Kemudian menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hati-hati teman-teman salah ya, ataupun terkecoh dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau Mahkamah Agung, peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Contohnya apa, Kak? Contohnya ngecek PP, teman-teman ya. Kemudian ngecek Perpres gitu. Apakah bertentangan dengan undang-undang? Ya, itu adalah tugas dari Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi. Jadi gerasi dan rehabilitasi ini pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau amnesti, abolisi, pertimbangan dari DPR. Begitu ya. Oke, kemudian masuk ke Komisi Yudisial. Ya, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluar martabat serta perilaku hakim. Teman-teman, ya, Komisi Yudisial ini dibentuk memang karena saat itu ya kondisi peradilan di negara kita tidak baik. Oke, makanya dibentuklah Komisi Yudisial dengan harapan apa? Bisa menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Gitu ya. Ini ada wewenang lain dari Komisi Yudisial, nanti teman-teman bisa baca. Yang jelas Komisi Yudisial dibentuk untuk memperbaiki kondisi peradilan yang muram saat itu. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Ya, ini kemungkinan besar bisa banget keluar teman-teman karena ini menjadi lembaga yang langganan keluar dalam SKD CPNS ya. Oke, yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Jadi, teman-teman ya, ketika ada produk undang-undang ternyata mungkin bertentangan dengan undang-undang dasar, siapa yang akan menguji? Ya, Mahkamah Konstitusi. Kemudian ketika ada sengketa antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi tugasnya. Ya, untuk pembubaran partai politik juga. Kemudian ketika kemarin ada yang tidak terima dengan hasil pemilihan umum, siapa yang bertindak? Ya, Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Ya. Oke, pada awalnya memang Mahkamah Konstitusi ini dibentuk untuk menjalankan judicial review. Ya, dari aspek politik keberadaan MK dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan mekanisme check and balances antara cabang kekuasaan negara. Oke, perubahan sistem ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR, maka menempatkan lembaga-lembaga negara dalam posisi yang sejajar. Hal ini sangat memungkinkan ketika dalam praktik terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang membutuhkan forum hukum untuk menyelesaikannya. Dan MK lah di sini dianggap sebagai lembaga yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya. Nah, agar konstitusi benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, dengan memberikan wewenang pengujian
serta membatalkan jika memang ketentuan hukum tersebut bertentangan dengan konstitusi. Oke ya, inilah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum ya. Mana tahu ini keluar karena kita baru saja menyelenggarakan proses pemilu. Ya. Nah, Komisi Pemilihan Umum ini teman-teman mereka lah yang akan merancang ya proses terjadinya atau proses berlangsungnya pemilihan umum. Mulai dari mengumumkan calon anggotanya, kemudian menyusun peraturan untuk setiap tahapan pemilunya ya, kemudian juga untuk menerima daftar pemilih dari setiap KPU provinsi dan lain sebagainya. Tapi KPU di sini bukan pengawas pemilu. Untuk pengawas pemilu ada Bawaslu. Oke, begitu teman-temannya, jadi beda antara Bawaslu dengan Komisi Pemilihan Umum. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama ya. Ini sudah kita bahas tadi, aku harap teman-teman tidak salah. Kita lihat. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dibentuk setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang dibentuknya lembaga ini adalah, tadi sudah kita bahas, yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A ya. Kondisi peradilan dan perilaku hakim yang dinilai kurang baik. Jadi tugas Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kak, kenapa nggak yang B, Kak? Ya, yang B ini adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Ya, ketika ada masalah antar lembaga negara karena tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi, teman-teman. Sehingga yang akan memutus apabila ada sengketa antar lembaga negara adalah Mahkamah Konstitusi. Ya, kita masuk ke soal yang kedua. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di bawah ini, yang bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah, kita lihat, yang A, melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tepat sekali ya. Ini ada di pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan nanti teman-teman bisa cek ya. Kemudian yang B, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Tepat. Melakukan pemeriksaan kasasi atau banding terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya. Ini adalah tugas Mahkamah Agung, teman-teman ya, mengadili pada tingkat kasasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Karena yang ditanya yang bukan tugas dari Mahkamah Konstitusi. Untuk opsi D dan E merupakan tugas dari Mahkamah Konstitusi. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Kalau soalnya panjang, kita bisa baca kalimat paling akhir dulu ya. Sebagai implikasi dari sistem ini, yang bukan bentuk nyata dari check and balance system di Indonesia adalah. Check and balance itu apa sih? Sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi. Ya, maksudnya adalah antar lembaga negara harus bisa saling mengontrol kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lain agar tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya. Kita lihat yang A. Perumusan undang-undang. Rancangan undang-undang dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif, kemudian dibahas bersama dengan DPR. Tepat sekali, ini adalah bentuk dari check and balances. Ya, kemudian Presiden dan DPR bekerja sama dalam hal pemberian gerasi dan rehabilitasi. Teman-teman, dalam hal pemberian gerasi dan rehabilitasi, Presiden itu bekerja sama dengan Mahkamah Agung, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat ya, amnesti, abolisi, pertimbangan mereka lah yang diperhatikan oleh Presiden ya. Oke, jadi jawaban yang tepat karena yang ditanyakan adalah yang bukan, yaitu yang B ya.
Sedangkan untuk opsi C, D, dan juga E merupakan bentuk nyata dari check and balances. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, soal keempat. Di bawah ini yang bukan tugas dari KPU adalah, kita lihat yang A, melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan pemilihan umum di daerah. Teman-teman, pengawasan terhadap keberlangsungan pemilu adalah tugas dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, ya. Sedangkan untuk opsi B sampai E merupakan tugas KPU. Gitu ya, silakan teman-teman bisa cek lagi, tadi juga sudah kita bahas. Lanjut soal berikutnya, untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Kita lihat soal kelima. Oke. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 digunakan untuk menyempurnakan berbagai aturan dasar. Melalui proses amandemen, ada sebuah lembaga perwakilan baru, yaitu DPD. Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan November 2001. Alasan dibentuknya DPD adalah, oke, ternyata yang ditanya adalah kecuali. Ya, tadi sudah kita bahas intinya. Kita lihat yang A. Mendorong kemajuan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oke, ini dibentuk DPD, cocok ya. B, sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, tepat. C, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Ini juga tepat. Yang D, mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik, terutama berkaitan dengan kepentingan daerah. Tepat juga. Kita lihat yang E, meminimalisasi potensi konflik dan ancaman yang terjadi di daerah. Jawabannya adalah yang E ya. Ini bukan merupakan alasan dibentuknya DPD. Lebih kepada ingin tahu potensi daerah agar daerahnya bisa lebih maju, agar partisipasi daerahnya lebih diperhitungkan. Itulah alasan dibentuknya DPD. Ya, teman-teman, kita sudah membahas ya wewenang dari setiap lembaga negara untuk lembaga negara yang besar-besar aja ya, yang cukup hits di Indonesia. Dan teman-teman silakan diperdalam lagi ya, dan juga bisa dicari referensi lainnya, baik itu dari Undang-Undang Dasar ataupun dari undang-undang serta produk hukum turunannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Ditunggu kabar baiknya, semoga bisa lolos CPNS 2024. Terima kasih dan salam sukses.